Wa idza tuliya bi baliyah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza u'tiya bi ni'matin qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Berkata anak sahabat Amr bin As bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau sahabat dan ayahnya pula sahabat. Ahli hadis kalau sahabat, anaknya sahabat, tarodhinya, doa ridhonya pakai isim tathniyah, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu pula Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mengatakan 5 zikir, 5 wirid. Barang siapa yang senantiasa membacanya di saat-saat yang akan nanti kita sebutkan, niscaya dia akan bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, an yadhkura la ilaha illallah Muhammad Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di setiap saat dan waktunya. Karena kalimat tauhid ini adalah paling afdolnya zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga kalimat la ilaha illallah. Afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdalnya apa yang aku katakan dan para nabi-nabi terdahulu katakan. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, paling afdolnya zikir itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Arti la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah. Ya boleh diartikan seperti itu, tapi enggak begitu. La ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'buda, tidak ada yang patut disembah bihaqqin dengan benar fil wujud dalam alam semesta ini illallah, kecuali Allah. Ada ma'bud selain Allah, ada yang disembah selain Allah, tapi gak bihaqqin, gak benar. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah api, tapi semua itu gak benar. Yang sebenar-benarnya patut disembah itu hanya Allah, la ilaha illallah. Dan harus mengakui kalau Nabi adalah utusannya. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah belum selamat kalau nggak ngakui Nabi sebagai hamba dan utusannya Allah. Maka itu awal zikir yang dilakukan oleh para sufi untuk sampai kepada Allah la ilaha illallah. Zikir macam-macam, tapi yang paling didahulukan la ilaha illallah, yaitu tauhidnya Allah. Makanya ada zikirnya Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus,
atau Sayyidina Abu Bakar Idrus yang kita kenal dengan zikir Idrus. Dalam qasidahnya disebutkan wa dzikrul idrusil kutub ajla 'anil qalbis sada lisadiqina, yaitu zikir la ilaha illallah 12.000 kali. Al-Imam Sya'rani dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah mengajarkan seperti ini. La ilaha illallah itu artinya la nafi. Nafi itu artinya meniadakan. Illa itu isbat. Isbat itu mengakui, memastikan. La ilaha illallah, tidak ada ilah Tuhan kecuali. Lanya nafi, gak ada. Isbat hanya. Makanya ketika zikir dua-dua ini ditekankan. La ilaha illallah. Makanya ada zikirnya Syadziliyah itu la dan ilahnya ditekan. La illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la gak ada yang itu supaya tidak ada dalam hati yang diagungkan, disembah, dimuliakan kecuali Allah. Ya. Sebagian pakai tamayul. Tamayul itu gerak la illallah, la illallah, la sama ilahnya ditekan. La illallah, la illallah. Itu supaya fana, supaya sudah nggak ingat apa-apa. Kalau Thariqah Syadziliyah gitu, kalau Naqsyabandiyah nggak pakai tamayul seperti Thariqah Alawiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak pakai. Ada yang Thariqah lainnya la illallah, la illallah, la illallah, macam-macam. Karena perintah zikir ini nggak diperintah, nggak dikasih tahu caranya. Kita sholat di dalam Al-Quran wa aqimus sholata wa aqimus sholata, tapi caranya sholat Rasulullah ngasih tahu nggak? Ngasih. Fa idza qumtum ila sholat, dalam Bukhari dan Muslim, kalau kau mau sholat maka berdiri fakabbir, baca Fatihah, thumma irka, ruku, kemudian ini diajari. Kalau zikir tidak ada ketentuan cara kau kalau zikir, maka setiap orang beda-beda. Intinya zikir itu ingat dan fana, melupakan semua kecuali Allah. Itu makanya zikir macam-macam, caranya macam-macam. Selama tidak ada istirahat, apa istirahat yang tidak pantas, zikir menjoget, ya tidak pantas. Tapi kalau selama masih pantas boleh. Okay. Kalau ada orang mengingkari zikir, saya mau tahu Rasulullah zikir seperti apa? Gak ada. Sahabat dia paling cuma la ilaha illallah, la ilaha. Tapi gimana badannya itu nggak ada. Ya sudah, makanya diserahkan oleh kita thariqah macam-macam itu. Intinya ingat Allah, melupakan segala hal kecuali Allah. Ya. Kemudian ada yang pakai jari kanan, karena jari kanan ini nyambung ke jantung. Makanya
Ada thariqah yang zikirnya itu pakai jari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini jarinya ditarik. Kalau lupa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini diginiin nyambung. Makanya ada mazhab kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna gerak-gerak. Iya, ada nggak orang sholatnya kayak gitu? Itu mazhabnya Imam Malik. Mazhab Maliki itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bisa nambah khusyuk. Makanya walaupun seorang mazhab Syafi'i sendiri, ya, karena sebagian guru kami kalau sholat asyhadu la ilaha, kan salat syahadat sholat kan pas gelar, jadi jangan salah. Jadi pas at-tahiyatul mubarakatuh itu sudah gini, bukan gini. Kadang orang salah gini, tapi ditaruh di bawah, jempol di bawah. Asyhadu an la at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu baru diangkat. Ini mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Wis terus sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi baru dilepas. Yang dilepas sebelum salam salah. Sunnahnya dilepas itu setelah salam, baru dilepas. Aku biar kok diajari guru ngaji gak ngono, ya kitab ngono. Ya. Nah, ada sebagian mazhab Syafi'i ngikuti mazhab Malik, tapi orang yang tadi itu ketika dia Assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, tetap digerakkan dikit untuk lebih fokus, khusyuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Digerakkannya itu seperlunya. Pas gelambiar diginikan, nyobaan sampai pas gelambiar ngene nolak nyambung mana. Ya, tapi juga ada orang yang nggak tahu sembahyang ngomong ini ya mungkin dia mazhabnya Imam Malik, bukan mazhabnya Imam Malik, terus lapong ini karena hadisnya waduh mazhab dewi, tidak benar, tak boleh. Kalau Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i gerakan gini ini makruh. Ya, gerakkan seperti ini tuh makruh. Hanya ada yang mentaklid mazhab Malik untuk kepentingan khusyuk tadi itu, tapi itu sedikit gerakannya, gerakan sebentar gitu, bukan gerak terus. Nggak sampai nih dulu ngomong sembahyang ini cuma ribut, sembahyang umek, bukan umek, itu mazhabnya Imam Malik. Dalilnya itu kan hadisnya itu kan hadisnya mazhab Syafi'i sama mazhab Imam Malik tentang menggerakkan jari ini sama, tapi pengertiannya beda. Karena kalimat waharroka pakai wazn fa'ala, harroka fa'ala itu dalam bahasa Arab bisa artinya menggerakkan, bisa artinya menggerak-gerakkan, tergantung nanti sulasi mujarrodnya. Kalau sulasi mujarrodnya muta'addi atau sulasi mujarrodnya lazim, itu nanti beda. Gini, ada yufidu tikror sama tidak. Ini
Contohnya dakhola. Dakhola itu masuk. Ya, dia mutaaddi. Kalau mutaaddi dibuat wazn fa'ala, artinya memasukkan. Dakhola masuk, dakhola memasukkan, bukan memasuk-masukkan. Tapi kalau fi'il thulathi mujarradnya itu lazim, kayak kotoa. Kotoa itu memotong. Ketika dibuat kotoa, memotong-motong. Nah, harroka itu kalau thulathi mujarradnya dia itu mutaaddi, seperti mazhab Syafi'i mengatakan haroka itu mutaaddi, la yufidu tikrar, nggak usah diulangi, artinya menggerakkan sekali. Nah, mazhab Malik mengatakan enggak, lazim, makanya menggerak-gerakkan. Kon paham enggak sih? Nek sing mondok ngerti. Nek sing enggak mondok ya ojo ngene-ngene tak jebuk nang. Makanya enggak ini. Nah, terus yang benar ini haroka itu mutaaddi atau lazim, khilaf. Yang Imam Malik mengambil dalil ini loh, berarti artinya ini. Yang ini mengambil dalil karena itulah ada beda pendapat. Jadi nggak bisa disalahkan, semua punya dalil. Ning sing gak ono dalile iku sing maca kitab terjemahan terus iki sing bener. Nah iki lomo iki. Nggak ngerti. Nah ini khilaf ahlul ilmi. Itu loh. Intinya zikir ini adalah paling afdolnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi zikir seperti ini juga manfaatnya besar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ini juga bagus. Sama zikirnya tauhid. Setiap gerak apapun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha. Barang siapa yang banyak la ilaha illallah, nanti matinya la ilaha illallah. Ya mutul mar'u asha alaih. Kata Rasulullah, orang itu matinya tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pas meninggal la ilaha illallah. Nih, tapi sing biasa muring-muring pas mati ya muring-muring. Ditalkin, ayo Pak, la ilaha illallah, jangkrik. Maka kan mesu ya. Nih. Ayo la ilaha illallah, menengok cabut ini. Sudah rusak. Karena lisannya biasanya enggak bagus. Nah, kalau biasanya la ilaha illallah kayak Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu punya wirid. Nanti sampean saya ijazah. Wiridnya itu membuat ketika beliau sakaratul maut diingatkan oleh istrinya, la ilaha illallah, sunnahnya kalau orang mau meninggal itu sunnahnya di telinganya dibisiki la ilaha illallah, tidak usah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dia ngomong la ilaha illallah. Kalau dia sudah ngomong la ilaha illallah, diamkan. Terus kalau dia sudah ngomong la ilaha illallah, terus ngomong yang lain, loro, ingetin lagi la ilaha illallah. Sakit sakaratul maut itu hadirin. Sama kalau Nabi aja kesakitan kok kita. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika sakaratul maut diingetin istrinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dideloki wujud.
Beliau berkata, kalau kau mengatakan la ilaha illallah di telingaku untuk mengikuti sunnah Rasulullah, lakukan. Tapi kalau kau mengatakan la ilaha illallah untuk mengingatkan aku akan la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya kalimat la ilaha illallah sudah menyatu di daging dan darahku. Gak usah dieling, no. Karena wiridnya beliau itu sebelum tidur itu diantaranya la ilaha illallah. Saya ijazahkan ke sampean, insya Allah mulai malam ini sampean baca agar insya Allah sampean bisa meninggal husnul khatimah. Wiridnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu sebelum tidur la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 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 25.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 25.000 kali. Ayo ngomong mobil tulis ijazah. Ya, wiridnya seperti itu. Ya, terus nggak perlu diingetin. Nah ini katanya Abdullah bin Amr bin As, kalau mau senang dunia akhirat jangan lepas kalimat la ilaha illallah waktan ba'da waktin. Kapan kita berhenti zikir? Mau pakai tasbih untuk menghitung monggo, nggak pakai tasbih juga monggo. Tasbih ini nggak harus. Tasbih ini menghitung, ada dalilnya. Karena sebagian zikir itu ada hitungannya. Kayak sebelum tidur 33 kali subhanallah, itu ada hitungannya. Rasulullah mengajarkan 33. Makanya tasbih itu 33 buat hitungan. Tapi kalau pas kita nggak mau ngitung, nggak perlu tasbih. Apa mana tasbih cetekan cetek sing warnane apa yang gede cetek ke ane babalan itu yang warnanya stainless merah itu tolong aja digawe maneh. Ini sebelah kon dikira sebelahmu ceklek sumpek ini. Ini. Tapi sekarang sudah ada yang baru digital, tidak ada bunyinya. Nah, kapan kita nggak berzikir? Kapan kita harus lepas tasbih? Kapanpun kita tasbih, kecuali sholat, kecuali majelis. Sebagian ulama itu kalau bikin majelis ada yang pegang tasbih diambil dipedot. Bukan waktunya ngaji, dengarkan. Kadang-kadang saya bingung, ada orang hadir pengajian atau majelis lungguh bidzikiran, bengkrungokno ceramah bidzikiran, goro. Engko mulai ayo ndelok sinetron nang. Kalau mau zikiran di rumah, kalau di majelis cul degen sik tasbih. Dengarkan, paling afdolnya amalan di majelis dengerin ilmu, bukan zikiran. Saya sudah ada wirid habis mari kali wirid kan aja di majelis. Di dukur petang-petang lu enak. Kalau di sini enggak benar. Ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid itu kalau lihat muridnya pas ngaji maka diambil dipedot. Bukan waktunya, salah. Kon iki ngaji tasbih ya. Mulai nyekel remote. Di rumah itu remote taruh tasbih. Tapi kalau di majelis jangan. Nah, kembali lagi. Pokoknya setiap apapun kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tadi itu ada di antara cara menyampaikan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah adalah menghentak ketika la dan illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enak. Saya merasakan paling enak zikir tauhid itu la ilaha illallah dengan menekan dua. Ya. La
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu paling enak. Karena kayak ada tekanan, nggak ada selain Allah, nggak ada selain Allah, nggak ada. Itu enak. Tapi lama-lama kalau orang sudah meresap kalimat la ilaha illallah, la ilahanya itu nggak usah disebut, la ilaha illanya nggak usah disebut, sudah dalam hatinya itu meresap. Tidak ada yang patut disembah dengan benar kecuali Allah, nggak ada yang patut, itu awalnya, nggak ada kecuali Allah, nggak ada yang patut kecuali Allah, nggak ada kecuali Allah. Lama-lama Allah, Allah, tok, Allah, tok, Allah, 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 Allah. Wis. La ilaha illallah, la ilaha illanya itu sudah meresap. Allah, 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 Allah. Allahnya di lisan, la ilaha illallahnya sudah semuanya meresap. Nanti Allah, Allah, Allah. Nanti lama-lama Allah pun meresap. Dia, karena tidak ada yang disebut dia kecuali Allah. Ininya sudah Allah. Itu artinya gua, dia. Terus nyambung kabel. Ya, tapi itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Karena sudah tidak ada. Sudah ininya kayak Imam Haddad itu, kita ini kan hadirin, kita ini kan kalau mau sholat konsentrasi dulu sama Allah. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Allahu Akbar. Konsentrasi, karena kita konsentrasinya sama manusia. Terus kita mau lepas ini semua ketika kita sholat. Jadi ininya sama manusia, pas mau sholat baru sama Allah. Tapi orang ahli zikir, ininya sama Allah. Kebalikannya kita, mau sama manusia baru fokus. Jadi ininya sama Allah terus. Jadi pikirannya sama Allah terus, dijak ngomong gak nyambung. Kalau dijak ngomong baru ya Pak. Oh iya, oke ya, makasih ya sama ya, balik mana sama Allah. Kebalikan kita. Saya tahun 2005, 2004 pernah sama Habib Taufik Pasuruan, diajak sowan satu kiai di Pasuruan. Kiai ini pintar. Saya punya masalah di fikih, saya tanya ke beliau, kata beliau, nang kiai pintar. Pondoknya kecil nyelempit. Ketika saya tanya di sana beberapa pertanyaan, jawabannya cuma gini. Nggih, Beb. Itu begini, ini begini. Enggak yang terus ini gini di kitab ini disebutkan ini gini, enggak. Jawabnya titik tok. Itu boleh, itu tidak boleh, ini gini, wis. Saya kurang puas. Kemudian saya keluar sama Habib Taufik, anaknya kejar. Ngapunten Bapak lagi ngamalin zikrul anfas. Jadi agak sulit diajak ngomong. Apa zikrul anfas? Zikrul anfas itu zikir di mana setiap hembusan nafas itu nggak boleh lolos nafasnya dari la ilaha illallah. Namanya zikrul anfas. Kita ini berapa kali sehari nafas hilang begitu saja. Orang-orang itu nggak mau. Nafas harus diisi dengan kalimat tauhid. Jadi setiap nafas itu terus nggak pernah berhenti. Harus bangun. Nah itu hanya orang-orang khusus yang mengamalkannya. Sulit kita aja cantus saya lemes ya. Ini nafasnya la ilaha illallah. Ya ini
Karena dalam hadis disebutkan kalau orang di surga itu bisa menyesal, yang disesali itu berjalannya waktu di dunia kosong tanpa zikir kepada Allah. Gak ada orang di surga nyesel, opo proyek itu ben gak kena aku yo, opo aku ben kok gak lulus yo, opo aku ben kok ngene, opo kok tak dol ben, gak ada. Yang ada penyesalan, ya Allah, berapa waktu di dunia yang saya jalan begitu saja tanpa zikir kepada Allah. Itu yang kalau memang bisa nyesal, itu yang disesalkan. Tapi karena orang di surga gak bisa menyesal, wong wis di surga. La ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah waktu pada waktu. Terus ya, pengen seneng dunia akhirat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jadikan zikir. Yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliya bi baliyah. Kalau kita ini kena musibah, ubtuliya bi baliyah. Baliyah itu artinya cobaan. Bala itu cobaan. Yublikum mencoba, ngasih cobaan. Kalau kita kena cobaan, apapun cobaan itu. So, bapak mati ya. Apa cobaan itu di Quran disebutkan? Dalam ayat itu macam-macam cobaan. Walanabluwannakum, walanabluwannakum. Lamnya takkid, nun takkid. Kan artinya kan wa ablukum, aslinya ablukum. Tapi dikasih lam, dikasih nun takkid. Walanabluwannakum artinya pasti kau coba. Bisyai'in ini dengan sesuatu. Kalau ahli tafsir mengatakan biqalilin, karena cobaannya Allah itu gak pernah berat. Yang buat berat itu kitanya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Takut, cobaan lo takut itu. Takut besok gak bisa makan, takut gini, takut itu cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', lapar. Wa naqsin minal amwal, dicoba dengan harta berkurang, keuntungan berkurang, bahkan rugi. Wal anfus, bapaknya mati, kakaknya mati, istrinya mati. Istri mati itu cobaan enggak? Delok-delok. Nek bojone saleh cobaan. Nek bojone ruwet kenikmatan. Nggih. Mangane lek bojone mati gak enak, alhamdulillah. Akhirnya hidupku sekarang di surga tanpa dirinya. Nggih. Nek bojone rewel, tapi nek bojone salehah meninggal kiamat kok. Ya. Cobaan ini, mati istri, mati suami, mati guru mati, itu cobaan. Iso loro-loro, iso gak nafsu urip. Kayak siapa yang ditinggal mati gurunya stres. Jalaluddin Rumi, gurunya namanya Syekh Tabrizi. Syekh Tabrizi ini gurunya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi ini cintanya sama gurunya sampai hidupnya ini cuma lihat gurunya aja. Jadi gurunya itu dilihat, gerak-geriknya dilihat. Begitu meninggal stres nggak bisa melupakan gurunya, sampai akhirnya di suatu hari dia ingat gurunya meninggal, tolak. Muter dia, muter pas muter dia kok merasakan sesuatu yang nikmat. Akhirnya sambil muter sambil zikir, akhirnya dia menemukan dalam memutar ini ada kenikmatan ketika berzikir. Makanya
Thariqah Rumiyah. Itu zikirnya itu tangan satu di atas, satu di bawah. Hablum minallah, hablum minannas. Itu ada caranya. Pakai baju jubah. Jubah itu dunia. Kalau mau zikir dilepas. Kayak seakan-akan kalau mau zikir sama Allah lepaskan dunia. Salah itu satu di atas. Menerima kekuatan dari langit. Satu lagi di bumi. Terus muter seperti muternya orang tawaf. La ilaha illallah, muter dia. Ono corone. La ilaha muter. Gak ngerti. Ada zikir itu ada caranya. Saya belajar. Kenapa sih orang itu rumiah? Saya pelajari. Ya macam-macam. Kalau yang dipakai sekarang ini kadang-kadang nggak jelas apa yang di pokoknya mubeng, mendasi ngeluar ini, kubang dari mana ya, mabuk zikir, ya, meninggal itu ujian, bisa ingkal khawf wal ju' wal anfus wa thamarat. Terus buah ini ada pendapat buah-buahan panennya berkurang. Sing panennya apelnya kurang, panen jeruk kurang, musibah. Ada lagi yang mengatakan samarat matinya aman. Ya. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira yang sabar. Siapa yang sabar? Idza asabatum musibah, yaitu orang yang kalau kena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, inna sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Inna, bukan inna lillah, inna lillah. Inna sesungguhnya kami lillah, lam tamlik, miliknya Allah. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un. Kembali kepada milik Allah, kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, kembali sama Allah. Kita kena musibah, istri kita mati. Istri kita bukan milik saya, milik Allah, kembali kepada Allah. Anak kita mati, anak bukan milik saya, milik Allah, kembali kepada Allah. Jadi ketika kena musibah, kehilangan apapun, semua milik Allah, kembali kepada Allah. Nah yang sumpah itu kalau innali, istriku punyaku, anak ini punyaku, diambil Allah. Ya ruwet, gak rindu, kamu miliknya diambil. Tapi kalau dia ngaku ini miliknya Allah, ya memang punyanya Allah. Makanya kata beliau, kalau kena musibah apapun, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula, enggak ada kekuatan, enggak ada kemampuan, enggak ada kekuatan illa billah, kecuali yang datangnya dari Allah yang Maha Tinggi dan Agung. Nah, orang kalau dapat musibah apapun ngomong gitu enak. Wis ya Allah, balik ya Allah, gak punya kekuatan apapun kecuali yang datang dari Allah, pasrah. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya ada apapun inna lillahi. Kucing mati gini kok inna lillahi. Wis pokoke kabeh miliknya. Tabrakan motor tok raju inna lillahi. Motor kuwi duweku. Lu kan BPKB ini mau, tapi titipan bukan milik saya. Ini balik sama Allah. Barangnya dicolong hilang, nggak ketemu, inna lillahi, semuanya milik Allah, balik sama Allah. Enak hidup gitu hari ini. Kemudian yang ketiga, wa idza u'tiya bi nikmatin. Orang hidup pasti ada nikmat. Apa kenikmatan? Sampai dapat nikmat ini, hadir majelis ilmu, ini nikmat, ini perlu disyukuri. Ya.
bisa ke masjid kenikmatan, dapat rezeki kenikmatan, anaknya nikah alhamdulillah, istrinya melahirkan selamat, nikmat. Pokoknya semua orang yang tidak dapat kenikmatan berkata alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah mubtada, segala puji milik Allah, Tuhan semua makhluk. Alhamdulillah. Alhamdu kainun lillah, yaitu pujian hanya milik Allah. Semua kenikmatan ini datang dari Allah, enggak dari siapapun. Allah yang mau nikmat ini nyampe kepada kita. Makanya kita mengatakan pujian milik Allah, sang pemilik alam semesta. Syukron lil nikmat, ini sebagai tanda syukur dengan lisan kepada Allah. Alhamdulillah. Setiap dapat kenikmatan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dapat musibah innalillah, dapat kenikmatan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian hanya untuk mengakui kenikmatan itu dari Allah. Kita kadang enggak ngakui kenikmatan ini datang dari kita. Wikile ka aku gak iso. Ketika kita berhasil, kita lupa sama Allah. Enggak ada lagi pujian kepada Allah. Nah, enggak benar. Kita disuruh ngakui bahwa ini kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah. Makanya Nabi Daud itu bingung. Kaifa asykuruk ya Allah? Gimana saya ini bisa syukur kepadamu ya Allah? Kapan saya ini syukur kepadamu? Sebab kalau aku dapat kenikmatan, terus aku ngomong alhamdulillah, zikirku, ingatku kepadamu, ini kenikmatan juga, perlu disyukuri lagi. Maka aku bilang alhamdulillah atas petunjuk Allah hingga aku bisa ngomong alhamdulillah. Jadi akhirnya kalau dapat kenikmatan alhamdulillah, terus alhamdulillah ini butuh disyukur lagi, ngomong alhamdulillah lagi, alhamdulillah terus alhamdulillah, tidak bisa berhenti Nabi Daud. Akhirnya kata Allah, idza alimta dzalik fa anta minasyakirin. Kalau kau tahu bahwa kau enggak mampu membalas kenikmatan dari Allah, baru kau hamba yang bersyukur. Ya, memang katanya Allah di dalam Al-Quran, kalau kau mau ngitung-ngitung kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau hitung-hitung kenikmatan, jantung mau baik, itu kenikmatan perlu disyukuri. Makanya alhamdulillah ini fi kulli hal, di setiap keadaan apapun kita mesti alhamdulillah, karena kenikmatan tidak pernah berhenti. Kemudian idza bada'a fi syai'in, kalau mau memulai apapun, ngaji, mau memulai pergi, mau memulai nyetir mobil, memulai apapun, bismillahirrahmanirrahim. Apa bismillah? Bismillah itu baknya itu lil musahabah. Aku barengi nyetir mobil ini dengan nama Allah. Aku barengi taklim ini dengan nama Allah. Membawa nama Allah dalam segala hal. Bismillah. Bismillah itu artinya bukan dengan nama Allah, karena bak ini bukan dengan bak lil musahabah. Abtadiu, aku mulai perbuatan ini musahabatan bismillah, dengan membarengi nama Allah, menyertakan nama Allah dalam segala ya. Yang Maha Rahman, Maha Rahim. Rahman Rahim itu sama, asal katanya rahmah, Maha kasih, Maha kasih. Kalau kita Maha pengasih dan Maha penyayang, nggak bisa kasih podo kasih.
Hanya nanti kalau Ar-Rahman itu apa, kalau Ar-Rahim itu apa. Kalau Ar-Rahman itu Al-Mun'im bidaqaiqin nikmah. Ini nikmat yang kecil-kecil. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Al-Mun'im bijalan ini ni'am atau bidaqaiq. Bijalan ini ni'am, nikmat yang besar-besar. Tapi kalau Ar-Rahim bidaqaiq itu enggak sembarang orang dapat. Ada lagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman kenikmatan semuanya. Orang kafir pun dapat kena rahmatnya Allah. Sampai makan gulai, wong kafir makan gulai, rasanya bodoh bukan? Bodoh, karena ini rahmat Allah untuk semua. Tapi kalau Ar-Rahim khusus nikmat zikir. Wong kafir wong zikiran tak gelem. Gak nikmat. Tapi panjenengan bisa zikir ini kenikmatan rahim. Sertakan nama Allah dalam segala hal. Terakhir, wa idza afrata minhu dzamban. Kalau kita banyak dosa, kalau kita banyak salah, kalau kita banyak melanggar perintah Allah, mana yang di antara kita yang lolos dari dosa tiap harinya? Mata kita maksiat, telinga kita ngrungokno ngrasani wong, lisan kita ngrasani ngilokno wong. Ya Allah, hari-hari kita ini penuh dengan maksiat sama Allah. Kalau ada orang merasa kalau saya tidak bohong, ya, kita ini hidup di majelis itu maksiat. Kita di majelis itu maksiat. Ada orang hadir baru sekali, stoik cetas ngaji, ini maksiat, merendahkan orang maksiat. Ya, ini maksiat top. Kadang yang di masjid maksiatnya lebih banyak daripada yang di alun-alun. Yang di alun-alun merasa dirinya buruk. Aku itu wong elek, gak pantes nang masjid. Mending itu daripada yang di masjid. Nah, aku wong genah, aku wong opo. Maksiat itu. Tiap hari kita maksiat sama Allah. Lisan kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, perut kita, wes kabeh iki maksiat. Illa man rusim, kecuali yang Allah jaga. Nah, kita tahu kita banyak maksiat, harus qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyaklah istighfar, minta ampun. Aku minta ampunanmu ya Allah yang Maha Agung. Wa atubu ilaih, tobat. Tobat ya Allah, tobat. Nabi itu 70 kali tiap hari, padahal tidak punya dosa. Tapi dalam riwayat 100. Kita berapa? Istighfar sholat 10 dikalikan sholat 5 waktu cuma 50. Banyak mana kita sama Nabi dosanya? Kita dosa aja banyak, istighfar ya. Istighfar setiap saat juga. Astagfirullah. Mata maksiat, astagfirullah. Dalam hati aja. Jangan istighfar buat gaya. Ya, dulu kayak kode nayang. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahnya itu supaya ketok nek soleh. Astagfirullah. Katanya Rabi'ah al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfarnya kita ini butuh diistighfar lagi, karena istighfar kita gak ikhlas. Pengen dilihat orang, perlu diistighfar. Nah, itu perbanyak istighfar. Ya, wis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Begitu ingat dosa, astagfirullah, astagfirullah. Begitu dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa? Pertama, setiap saat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua, dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat kenikmatan, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat apa lagi? Memulai segala hal bismillahirrahmanirrahim. Berbuat dosa, ingat dosa, astagfirullah.
atubu ilaih. Itu zikir. Katanya Abdullah bin Amr bin As, barang siapa melazimi ini senang dunia akhirat. Jaminan dari seorang yang langsung belajar dari Rasulullah. Abdullah bin Amr bin As murid Kanjeng Nabi. Sak bapake dia sak bapake ngajine teng Rasulullah. Semoga mendapat manfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.